waktu itu saya sendiri ngomong, Ci ada manajer nggak Ci? Saya menawarkan diri langsung mau jadi manajer kayak gitulah. Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga halo teman-teman penonton program di belakang layar. Mas Sulung, kita udah di penghujung tahun, udah di Desember. Bulan Desember. Hari ini kita kehadiran bintang tamu, seorang manajer talent dan juga casting director. Yang sering banget hubungin kita. Yang talent yang dia handle sekarang lagi menghiasi hampir semua film yang tayang di 2 bulan terakhir ini. Betul banget. Wow. Film-film yang menang beberapa piala. Hampir semua ada talent ini. Ya, masuk nominasi juga. Masuk nominasi juga. Jadi emang di Piala Citra juga ada talent yang masuk nominasi. Ini talent manajer yang talentnya lagi naik daun semua saat ini. Kita kehadiran Abe Rahman. Halo Abe. Halo, terima kasih sudah menjadi bintang tamu. Terima kasih. Kita udah sempat ngomongin kayaknya kita harus ngundang Abe dari bulan lalu. Ini akhirnya kesampaian. karena kita ngelihat hampir semua film ada talentnya dia. Iya, betul. Gila, gokil. Talent gue aja nggak ada gitu. Precisely. Luar biasa. Bener. Apa kabar, Be? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Sulung, Mas Dipa? Sehat. AB ini punya manajemen namanya AB Talent ya? AB Talent juga. Double B-nya 2 ya, ingat ya? Oh ya, AB. AB Talent. Sebelum kita ngobrol kita harus kasih tahu dulu. Siapa aja talent yang di bawah manajemen AB. Siapa aja, B? Silakan dong. Ada Martinolio. Sekarang hampir semua siap-siap tahun depan. Nah, siap-siap lakin laris tahun depan bahkan. Martinolio. Jenny Chang ada di teka-teki tika. Jenny Chang itu dia tuh dulu kan supermodel. Betul. Gue inget banget dia dulu di Look Model. Gue inget banget ya kan. Kemudian dia itu alih profesi jadi artis dan sukses. Kamu bilang artis dan dia jadi sukses. Setuju. Ya, dia itu salah satu pemain bagus di menurut gue. Lanjut, Jenny Chang 2, 3. Kiki Narendra. Itu juga ini juga aktor sama watak tuh. gokil. Masuk nominasi FFI tahun ini kan. Betul, Kiki Narendra itu mirip sama Lukman Sardi. Iya. Hampir di semua film ada. Ada dia. Betul, ya kan? Lanjut. Jordi Pranata. Itu juga ini upcoming calon actor. upcoming actor, setuju. Upcoming actor. Amin. 5. Lara Sardi. Lara Sardi. Oke. 6. Agnes Naomi. Agnes Naomi. Itu sama yang di akhirat. Iya, betul. Gak usah hafal. 7. Jenar Maisa Ayu. Gak usah disebut lagi. Gak usah dikomen lagi. Dia tuh produser, ini sutradara, secara segmen dapat semua. Pemain. Dan Jenar kan masuk nominasi juga tahun ini FFI. Betul ya kan? sekali. Ya. Udah. Terus Danila Tumiwa. Daniel Tumiwa anaknya Daniel Tumiwa. Ini Daniel Tumiwa. Cita Bete. Mike Lukok. Lu kebayang segmennya tuh dari Jenar ke Danila Tumiwa tuh dapat semua dia. Semua. Jadi kalau butuh anak ada. Butuh yang udah mature ada. Anak muda ada. Luar biasa ini emang. Semua segmen diambil sama dia tuh. Udah terwakilkan semuanya. Betul. Jadi lu sebelum jadi manajer artis berarti lu kan sebelumnya casting director. Atau manajer artis dulu sebenarnya? Justru awalnya itu manajemen sih. Oh, manajemen. Oh gitu. Oh, justru awalnya manajemen. Gue tuh lebih tahu lu dulu casting director dulu. Lebih tepatnya kerja di manajemen. Oke. Sekarang kita tarik dulu. Dari pekerjaan lu menuju ke sana gimana awalnya? Awalnya itu boleh dari kuliah juga boleh. Gak apa-apa. Boleh. Lu kuliah apa coba? Dari awal ceritanya baru lulus SMA itu tahun 2004. Oke. Terus pengen kuliah di IKJ. Cuman waktu itu kata ayah saya, mau jadi apa kamu? Wow. Lu di IKJ mau ngambil apa? Jurusan apa? Tadinya mau ngambil sinematografi. Oke. Iya. Filmmaker. Yes. Iya, filmmaker. Terus mau jadi apa kamu? Waduh. Ya udah bingung akhirnya kalau mau ya harus. Jadi waktu itu saat itu ayah saya itu mikirnya kalau nggak jadi lawyer, jadi PNS, jadi pokoknya. Iya. Bokap apa emang kerjanya? Di pemerintah kayak gitu. Oke. Ya mengerti. Akhirnya saya masuklah Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Oke. Satu gedung sama saya. Gue Trisakti. Teknik elektro. Oh, sebelah dong. Sebelah. Satu wilayah kita. Satu wilayah. Oke. Tapi tetap aja pas di sana ketemu teman-teman pemain juga. Oke. Ya ketemu pemain ada namanya Temi Rahadi. Oke. Temi Rahadi. Ya akhirnya pas lagi kuliah ikut gue yuk syuting. Ya udah, tambang liat lampu kayak gitu. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Oke. Lu waktu itu dia kan ngajak lu ikut syuting, lu apa? Lu ngurusin apa?
Enggak, ikut main aja dulu. Oke. Sebagai teman, ikut gue syuting ya. Oke. Ya main-main. Karena dia udah Ke lokasi aja gitu. Kalau kasih aja ya ikutnya nongkrong. Iya. Akhirnya kenal sana sini. Kenal Mas Enggar Budiono di OPI. Iya, gue pernah, gue tahu. Ya, akhirnya mau ikut gua kerja ya udah ikut dia dulu bikin dokumenter keliling Indonesia. Ini masih kuliah ya? Masih kuliah? Ya itu udah 2007 tuh. Oke. Nah berjalan waktu musik juga main musik. Oh iya, gue tahu lo pernah musik. Iya. Main musik juga sama ada Pak Iwan Sastra. Oke. Ya waktu itu Ilofu sama Mas Ahmad Dhani juga. Iya. Nah terus berjalan waktu sempet vakum juga di musik. Vakum di musik, si Temi nanya mau kerja nggak lu Be? Mau lah. Akhirnya masuk 9 manajemen. Oke. Ini kuliah belum beres nih? Kuliah akhirnya ngaco. Oke. Ini lu masuk seminar manajemen. 9 manajemen masuk, akhirnya masuk situ jadi scheduling. Oke. Schedulingnya Mas Denis, terus Rizky Anggono saat itu, terus ada siapa lagi ya? Denis tadi suara. Ya, Oh pas Lu berapa zaman tahun di jomblo sana? ya? Berapa tahun di sana? 2 tahun lah. Oke. Nah 2 tahun, terus tiba-tiba band dipanggil lagi. Saya izin lah sama yang punya 9, boleh nggak? Oh nggak apa-apa Be, santai. Ya udah. Sambil ngeband ternyata bandnya alhamdulillah naik. Oke. Akhirnya manggung terus. Alhamdulillah bandnya Jalan. tour. Wah seneng banget lah tour rokok kan saat itu. Iya. Ya banyak banget. Akhirnya kerjaan terbengkalai. Iya. Terbengkalai akhirnya disuruh pilih, lu mau ngeband atau lanjut di manajemen. Gue mau ngeband deh, realistis. Iya. Gak lama kemudian ngelihat di berita dan lain-lain ternyata manajemen itu bubar. Ya karena suatu hal lah. Manajemen itu bubar. Band juga ya jujur aja mungkin nggak kuat kali ya. Maksudnya teman-teman yang lain maksudnya ya kayak gitulah. Terus akhirnya ikut bubar juga. Bandnya ikut bubar juga? Band ikut bubar juga. 2000 berapa tuh kalau boleh tahu, ingat ya? 2010, 11. Oke. 11 lah, 2010. Itu kuliah udah berantakan? Ibaratnya udah nggak dilanjutin? Lanjutin. Oh akhirnya lanjutin? Di ekonomi cuman. Oh pindah. Ke sebelah. Selesai nggak tapi? Selesai. Soalnya kan waktu itu orang tua tetap harus ada titel. Ulang lagi dari awal dong berarti ya? Ulang lagi dari awal. Trisakti lagi? Enggak, beda. Lebih ke kelas karyawan. Oh oke. Tapi biaya sendiri. Oke. Kelas malam tuh biasanya sama kelas atau kelas weekend ya? Kelas weekend lebih tepat. Tapi selesai, yang penting selesai. Selesai. Oke. Nah, Terus dari sana bubar, ya saya nggak tahu mungkin apa. Kan bubar mereka nyari manajer lah. Iya. Akhirnya Pecahan yang lain maksudnya? Tadi pecahan 9 manajemen? akhirnya saya kerja sama Christian Sugiono. Oke. Kerja sama Mas Tian, saat itu bukan sebagai manajer, cuman scheduling aja. Jadi berapa lama lu sama Tian? Wah lama, sampai 4 tahun lah. Oh, sorry. Oke. Berarti 2015-16 ya? 15-16. Iya. 4 tahun dan saat itu lebih tepatnya ya kerja terus ya digaji. Oke. Ya dari situ udah belajar. Belajar pelan-pelan. Jadi kalau ada Tian yang hubungin aja Abe, dan ya pasti orang memandang, oh ini manajer Tian. Iya, manajer Tian. Jadi sebenarnya scheduling tapi udah pegang contact person? Iya. Jadi apapun urusannya Tian mengenai ya iklan atau apa-apa, film dan lain-lain, sinetron ke saya. Nah terus masuklah Selin. Oke. Selin. Nah karena izin dulu ke Tian. Ini gimana? Ada Selin mau masuk. Apa Be? Sekalian lu belajar jadi manajer. Oke. Disitulah mulai. Selin Evangelista. Yes. Nah dari situ mulai masuklah Mike dan lain-lain. 2016 nih. 2017 tuh baru benar-benar fokus. Udah ada AB Talent ini 2017. 17. Iya. 17, 18 barulah mulai itu. Ketemu Jordi, Laras, Agnes. Disitulah mulainya. Nah kalau casting justru 2010 itu nggak sengaja. Jadi Temi bikin project film, Belu jadi casting Be. Waduh, ya udah. Di situ mulai 2010 justru Temi bikin 2010 2011 lah, Misteri Hantu Seluler. Oke. Iya. Apa namanya? Lu jadi casting deh Be. Ya pertama coba-coba akhirnya ya berhubung dia yang support semuanya lah. Jadi ini gimana caranya? Berani nanya sutradara, Pak ini gimana Pak caranya Pak? Ya kayak gitu-gitu lah. Lu jadi belum pernah jadi casting director, perdana langsung kecebur di situ? Langsung jebur casting director kayak gitu.
nggak lewat telco dulu, nggak lewat apa lu, langsung. nggak lewat tahapan-tahapan yang langsung jadi langsung di tuh. Ya tapi alhamdulillahnya selesai. Lu sampai sekarang tuh udah berapa film yang lu menjadi casting director? Kurang lebih aja. 10 ada? Lebih. Ya kalau dari 2010 sih banyak lah harusnya. 2010 itu berhenti dulu casting. Mulai lagi 2016. Oke. Jadi berarti lu baru full casting itu 2016, kurang lebih 5 tahun ya? Ya. Kurang lebih 5 tahun. Ya. Casting itu ya kurang lebih 5 tahun, 6 tahun lah. Mungkin buat teman-teman yang perlu tahu seperti Dendam Rindu Dibayar Tuntas, casting director AB. Alhamdulillah. Nah biasanya gini Be, Ya. begitu lu mendapatkan sebuah project lu jadi casting director, ya kan? Terus kan lu biasanya lu pasti akan ketemu dengan produser sama sutradara kan? Betul. Kemudian lu akan dikasih skrip, Betul. terus lu akan baca. Betul. Nah nama-nama itu dari lu atau dari mereka? Pertama yang pasti awal dari produser dulu. Oke. Produser udah punya nama buat punya karakter nama. ini. Ya, Oke. Punya listnya kan? Ya, ada main. Nah, dari casting kita kasih potential talent. Ya, talent yang potensial baru kita kasih. Oke. Nanti Ditabrakin sama yang dia. kalau main misalkan Kalau udah produser call udah Main itu tinggal urusan jadwal dan budget ya. Yes. Oke. Kalau main itu berarti produser sama director director's call. ya, director sekolah betul. Terus kalau supporting dan lain-lain ya kita kasih yang potensial talent dari kita sendiri. Jadi lu biasanya ini nggak sih tipe-tipe casting director yang masukin fresh talent nggak sih, misalnya dari film ini casting director kan kadang punya ego yang gue punya ide kalau karakter ini lebih cocok dimainkan sama siapa? ini nih. Oh, justru itu yang fresh talent kan? Iya. Saya lebih setuju itu sih, Mas. Karena kan sekarang image-nya tuh dia lagi. Oke. Kenapa sih nggak kasih kesempatan sama teman-teman tuh yang buka sekolah acting? Karena ada beberapa sekolah acting tuh sekarang. Atau misalnya kita anggaplah Sal gitu tiba-tiba main kan itu dia dari musisi pindah ke ini. Itu kan kadang-kadang casting director gue pengen coba dia deh. Itu lu pasti ada rasa pengen itu ya. Itu kita kasih potensial talent, misalkan layer 1 dari musisi, layer 2 kita cari anak teater, layer 3 kayak gitu. Nah biasanya lu selalu memberikan argumentasi kenapa lu memilih dia sebagai potensial talent ke sutradara atau produser kan seperti itu. Pasti. Oke. Pasti Dan ada. biasanya pun demi sutradara nyaman juga di casting dulu aja biar sutradara lihat gitu biasanya. Ya. Betul, itu casting dan kadang-kadang mereka itu yang fresh justru lebih Eagernya tuh lebih besar. semangat banget gitu. Dan jadi kita juga present ke sutradara atau produser lebih pede gitu lah. Ya, kenapa mau dia baik? Ya karena satu ya backgroundnya dari karakter dan juga kepribadian dan background bisa support karakternya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ketika lu masuk jadi casting director, budgeting atau nego tuh di lu nggak? Dari manajer nih, manajer artis datang ke lu nego ke lu nggak? Karena kan casting ada yang nego di casting director, ada yang nego di produser kadang-kadang. Kalau nego di produser biasanya sih udah dari main sih Mas, biasanya langsung ke produser. Jadi kalau main lu nego lu gak ngurusin? Enggak sih kalau. Berarti supporting biasanya. Supporting ke bawah. Supporting ke bawah. Oke. Berarti ketika lu udah tahu dan lu udah datang sebagai jadi manajer artis, lu udah tahu berarti sebenarnya biasanya begitu kondisinya. Iya, udah tahu kondisinya, udah tahu. Apalagi itu senang banget kalau ada nanti gue yang nego DP, wah itu lebih lega. Lebih lega sih. Jadi lu gak ada conflict of interest. Nah ini gue mau nanya, Gini Be, lu kan casting director, lu juga manajer artis. Betul. Misalkan ada satu karakter, kita gak usah bilang main ya, main supporting, talent lu nih, yang dapat nih. Oke. Nah, terus lu sistem negonya seperti apa? Gue pengen tahu. Yang pertama pasti. Contoh misalnya Jenar seperti Dendam, udah gitu aja. Ya oke. Atau Kiki juga di seperti Dendam. Ya, awalnya kayak Mas, contoh produser dan sutradaranya tuh nggak tahu. Iya. Oh lu baik manajernya? Iya. Oh jadi sebelum kesana Mas, dua nama itu deh, Jenar sama Kiki. Itu keluar dari lu apa dari mereka? Itu pertama saya kasih potensial talent dulu. Oke. Emang dari potensial talent ada dari talent lain, ada talent lu. Ada Contoh juga sebenarnya memang talent dia juga memang berkualitas, nggak ada masalah sah aja. Iya. Tapi nggak mentang-mentang saya talent manajer artis. Manajer artis semua enggak. Iya. Saya pasti kasih ada beberapa 5 opsi. Oke. Minimal 5 lah. Iya. Kayak gitu. Jadi fair. Keputusannya pun toh bukan di lu akhirnya. Betul. Keputusan itu kan selalu ada di produser sama di sutradara. Bukan call-nya nggak di lu lah pokoknya. Pokoknya intinya keputusan bukan di saya lah. Kayak gitu. Nah kalau Jenar emang dari Edwin. Mas Edwin. Oke. Nah kalau Mas Kiki
Saya nunggu di endingnya dulu. Maksudnya ternyata produser dan sutradara lu Be manajernya. Iya. Terus gimana nih Be? Ya udah, kita fair aja, maksudnya maksimalnya berapa? Dah. Oke. Gitu. Jadi secara harga lebih ini malah jadinya lebih ya udah dari lu ngasih budgetnya berapa gua akan bantu gitu ya. Betul. Oke. Pernah nggak kayak gini? Misalkan dari sutradara produser ngasih harga 10 perak nih. Lu ngomong ke talent lu. Dan lu nggak mau 10 perak, dia mau minta 15 atau 16. Oh ya, kalau saya balik lagi Mas ke talent ini, kalau talent yang nggak mau, Mas ternyata mohon maaf. Lu berada di Pernah tengah nggak? ya? Pernah ngalamin hal kayak gitu? Belum pernah sih. Jadi kalau talent saya sih lebih ke Iya kan? Kebetulan mungkin ketemu proyeknya juga yang Ya, gua mau bagus, proyek gua mau. di situ. Gitu. Gua 10 perak gua mau Iya, kayak gitu. betul. Ya alhamdulillah yang saya pegang sih kebanyakan talent-talent saya pribadi juga tertarik sih. Oke. Iya. Gitu. Ngomongin seperti dendam, kalau Martino Leo berarti udah dia call- mengingat main talent ya, Iya, itu director. udah call dari sutradara sama ini kan. Iya, itu. Bersyukur ya berarti Budgetnya ya. juga tinggal mereka ngomong ke lu sampai ke Leo dong. Iya, udah gitu maksimal aja. di berapa? Beres. Yo, sekian. Selalu Be. Ya Iya. udah. Oh. Kalau Lukman kok dia sama dia. Oh, di seperti dendam ya. Dede itu sama dia juga. Iya, kan? iya. Iya. Kayak gitu, Pak. Dan juga apa? Sedikit cerita aja. Iya, Maksudnya casting ternyata Banyak juga nggak apa-apa kok. Oh, oke. Jadi tuh kenapa saya suka banget sama casting? Ternyata casting itu tuh butuh di remind juga sama manajer, Mas. Saya ngerasa kayak gitu loh. Maksudnya kenapa ada orang ngomong itu lagi. Karena katalognya perlu ditambah. Iya, data banknya itu aja. Jadi kenapa saya jadi ternyata gue sebagai manajer artis, ternyata gue harus share ya. Maksudnya makanya saya tuh tiap Jumat tuh suka nge-share, nge-blast ke casting dan lain-lain. Walaupun kayak Jordi, alhamdulillah maksudnya sekarang lagi berjalan dengan pekerjaan, tetap saya blast. Ternyata orang casting tuh perlu di-remind, Mas. Iya. Ya kayak misalkan mikir, saya biasanya ada partner saya namanya Jojo, dia tuh selalu siapa lagi ya. Nah itu dia ternyata si manajemen ini ada ya anaknya yang potensial banget gitu. Jadi kita ternyata butuh diri main. Jadi lu minta mereka kirim juga lah, maksudnya Iya, bank data lu aja sebenarnya gitu kan. Dan makanya itu saya sebagai manajer setiap Jumat tuh saya selalu nge-blast. Apa yang lu kirim, Be? Ya portfolio kayak apa kayak gitu. Oke. Ini buat biar teman-teman manajer artis. Lu kirimnya kemana? Tahu. Saya ada broadcast. Oke. Saya buka ya, saya namain tuh klien broadcast. Oke. Jadi saya blast setiap hari Jumat. Oke. Habis sholat Jumat. Gitu. Sholat Jumat dulu biar berkah. Ya. Betul. Gitu. Jadi itu salah satu kuncinya AB, rutin membroadcast apa yang terupdate di manajemen lu gitu kan. Iya, betul. Jadi sama ya rajin-rajin publish juga lah kayak gitu. Jadi orang nggak lupa ada dia ya. Betul. Ini lagi aktif ya. Ya jadi ada yang kadang-kadang tuh kita lagi casting lupa ngelihat Instagram tuh sangat membantu banget sih. Maksudnya oh iya dia ya. Bener. Oh iya dia ya. Dan kadang-kadang casting director juga kan karena udah sibuk bekerja rutin jadi memang belum ketemu talent baru karena udah selesai film ini udah ada film lagi nih gitu. Lu sekarang untuk casting director lagi jalan berapa project film? 2. Yang lagi ongoing. Yes. Okay. Kalau lu sebagai casting director jalanin paralel 2 film masih mungkin ya, masih possible ya. Masih possible. Atau yang penting timelinenya nggak tabrakan banget kali atau gimana? Biasanya. Karena saya ngesting aja Mas, nggak sama telco. Oke. Jadi telco bukan lu? Bukan tim lu juga biasanya? Bukan. Oh, oke. Cuman rekomendasi aja. Siapa baik kira-kira ini? Oh ya udah. Jadi lu kerja sampai dapat pemain sampai lock budget. Iya, udah. Begitu udah sampai lock budget, kontrak lu ngurusin nggak? Sampai kontrak aja, Mas. Okay. Ya paling masih sampai reading kadang masih lah. Fase-fase biasanya udah mulai syuting udah enggak biasanya ya. Iya. Lu lepas sampai kapan? Sampai big reading biasanya sih. Sampai big reading. Okay. Jadi kalau di syuting extras lu nggak di lu ya berarti? Oh lu cast dirnya enggak? Karena biasanya ada beberapa cast dir kan yang ngurusin sampai extras kan. Oh enggak. Lu extras lu enggak. Terus begitu selama syuting juga lu nggak ikut, lu nggak ada lagi. Kan itu udah telco. Udah. Tapi telco itu based on rekomendasi dari lu. Iya. Oke. Karena kontraknya itu casting aja Mas. Karena balik lagi saya ada manajemen juga harus diurusin. Jadi casting itu kan paling sebulan. Iya. Kalau nggak habis itu ya udah. Dan juga masih bisa berbagi lah. Iya. Masih bisa dikerjain bareng-bareng sih gitu. Oke. Ini kan berarti kalau orang yang teman-teman yang nonton ngelihat AB itu punya 2 pekerjaan, casting director dan manajer artis. Ketika lu sebagai casting director, lu bertemu dengan talent yang bukan manajer, lu manajerin.
gimana membuka peluang bahwa lu ngelihat nih potensi nggak punya manajer, ada nggak dari yang lu pegang filmnya akhirnya lu jadi manajernya? Jenny Zeng, Susi Susanti. Jenny Chang lu di Susi Susanti sebagai casting director. Iya. Ketika waktu itu belum ada manajer dia atau belum? Oke. Belum. Kayaknya waktu itu Jenny Zeng baru balik lagi kayaknya. Baru balik lagi ke film. Iya, betul. Dia juga lagi nyari manajer dan saya juga ngeliatnya, wow, kayak gitu. Siapa yang approach waktu itu? Waktu itu saya sendiri ngomong, Ci ada manajer nggak Ci? Saya menawarkan diri langsung mau jadi manajer kayak gitulah. Langsung oke sama dia. Kata dia, oke. Ya kita ngobrol, ya visi misinya bareng-bareng. Ya, yang penting kan klik dulu, ya udah. Berjalan sampai sekarang sekitar berarti udah 4 tahun ya? 4 tahun. Udah lama itu. Udah 4 tahun. 4 tahun udah lama itu. Iya. Cukup lama. Waktu itu kita pas cek toko sebelah udah lu ya? Cek toko sebelah series? Udah ya? Coba cek toko sebelah itu kan abis Susi. Iya. Oke. Gitu. Tadi ada sempet yang ini. Lu kan sempet 5 tahun sama Tian. Tadi stopnya kenapa? Tian kayaknya lebih ke bisnis. Iya. Oke. Iya sih. Jadi udah dia emang stop di dunia entertainment juga akhirnya bisnis dan juga mungkin dia ngeliat saya, oh si Abi udah ada manajemen nih. Udah bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri kayak gitu. Oke. Dan juga emang saya lihat sekarang sih lebih ke bisnis sih. Iya, dia memang arah ke sana sih. Lu punya target nggak sih, Be, setiap tahun mengambil satu talent? Kalau ngambil satu talent atau punya target berapa per tahun atau apa gitu enggak? Enggak. Jadi, saya sudah cukup cinta yang ada nih sekarang. Alhamdulillah. Nggak mau lebih dari 10 atau karena juga saya sadar kapasitas berlebih. Sadar kapasitas dan juga bukan berarti banyak talent. Banyak pikirannya banyak income enggak. Maksudnya iya, daripada nggak fokus nggak kepegang ya. Fokus nggak kepegang bener sih itu. Betul. Sadar kapasitas juga, maksudnya dengan yang ada juga kayaknya udah cukup dan masih bisa dimaksimalin sebenarnya kan. Iya. AB itu berapa orang di AB Talent selain lu? Tim. Tim ada 3 orang sih. Berarti kalau talent itu ada berapa? 10 ya? 9 tadi. 9 ya. 3 orang. Cukup loh, ideal. Ideal. Masih 1 orang. Kita kemarin sempat bahas kan 1 orang masih bisa megang 3 sampai 5. 5 masih bisa. Ideal. Iya betul. 3 sampai 5. Iya, ideal banget. Idealnya sih ya 3 sampai 5. Iya, 5. Mereka punya asisten masing-masing juga. Oh, ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang enggak mau minta ditemenin juga kan? Ada juga yang enggak mau minta ditemenin. Gue mau sendiri aja biar enggak mengerti yang gitu. Di gue juga ada sih yang gitu. Talent lu kan aktor-aktor yang lagi sibuk nih. Tadi kalau bahas yang nggak mau ditemenin, ketika mereka paralel syuting bareng biasanya gimana, Be? Lu berarti nggak selalu ketika mereka paralel syuting tapi lu juga jadi lagi casting director di film lu lain. Lu gimana membaginya? Ngasih perhatian ke mereka? Ngasih perhatiannya lebih nanya ke yang ngatur mereka sih. Ini gimana kondisi sekarang? Ini gimana, tetap saya. Lu datang nggak tapi? Paling dari berapa day syuting sekali 2 kali. Iya. Kecuali di luar kota sih enggak. Iya, luar kota masih enggak. Iya. Kalau di Jakarta ya kontrol lah 1-2 kali lah. 1-2 kali sih. Buat networking juga. Biasanya last day. Iya, itu penting. Setuju. Biasanya last day. Ya kalau misalnya kecuali talent kita cuma syutingnya 1 day atau 2 day, mau nggak mau ya datang gitu ya. Iya. Last day itu udah pasti datang. Iya sih. Oke. Sekalian say thanks dan lain-lain lah kayak gitu lah. Pertanyaan gue nih Mas, Martino Leo, menurut gue lu kalau lihat di film terakhir tuh hampir semua film ada dia. Iya. Martino Leo kita sebut Lost Man ada Lost Man. Ada Kadet ada Martino Leo. Iya, seperti dendam ada Martino Leo. Kayaknya ada satu lagi deh. Cinta Bete. Nah, Cinta Bete kan. Gimana lu menjaga kalimat tadi tuh? Dia lagi. Jangan sampai Martino Leo kesebut dia lagi. Lu apakah lu memilih untuk Martino Leo apa gimana? Jadi ini kenapa? Karena nih calon nih, Be. Tahun depan bakal yang nawarin Martino Leo bakal banyak banget nih pasti. Amin. Jadi itu entah suatu kebetulan atau gimana saya juga nggak tahu ya Mas. Karena kan kita habis lewatin masa pandemi kemarin. Iya. Sekarang juga masih mungkin maksudnya semua di stop dan akhirnya dibuka. Tayangnya bareng. Padahal syutingnya nggak barengan itu kan? Jauh. Dan dulu semua nggak tahu tanggal, ya biasa kita syuting lah ya nggak tauk tanggal tayangnya, syuting aja dulu ya. Iya, syuting aja dulu, tanggal tayang nggak tahu. Iya. Tiba-tiba sekalinya dibuka, bioskop mulai rame, langsung dok. Iya. Ya sempet. Nggak ada off promo Mas Martino Leo. Minggu ini promo ini, minggu ini promo ini. Ya capek sih ada, mood juga pasti berubah.
ya mencoba mereda bagaimana dan juga dia harus syuting juga. Ya gimana caranya saya tuh komunikasi sama dia tuh dengan baik lah gitu sih. Yeah. Supaya. Tapi kalau gue gini, di AB itu kan dia bukan yang tipe manajer yang berapi-api ya. Iya. Dia bukan tipe orang meledak-meledak. Iya. Kalau gue lihat dia tuh orang tenang, kalem Easy kan. going ya. Easy going, kalem ya kan. Benar-benar nggak salah lihat ya, gue nggak tahu nih. Nanti kita tanya artisnya juga gimana. Iya kan. Maksud gue kan dia groundingnya kan cukup. Kalau gue rasa groundingnya dia kok cukup dalam ya. Jadi mungkin itu ini ya dia gitu loh. Maksud gue kenapa dia bisa sukses sebagai manajer artis karena dia punya ketenangan dan kekalaman itu untuk bisa membuat kalem talent-talentnya. Karena talent yang dipegang kan variasi kan, dia megang Jenar. Iya kan? Iya kan pegang Jenar. Martin Olio, kalau gue Martin Olio itu sama Jenar itu sangat amat seniman. Betul. Ya kan? Betul sekali. Terus Jenny Chang ya kalau gue orangnya yang memang tipe yang fokus gue mau kerja, nggak neko-neko. Ya kan? Gua kenal dia di zaman di Look Model. Setuju. Gitu. Ya kan? Itu. Betul. Punya garis yang mirip ya sebenarnya ya. Iya. Talent-talentnya AB ya. Tapi karena gua lihat dia punya grounding itu yang bikin talent-talentnya juga sama dia jadi tenang gitu loh. Jadi adem gitu loh. Bener gak gue Be? Betul. Iya kan? Jadi kita pendekatan setiap talent itu kan pasti beda-beda. Karena mereka punya watak yang beda. Iya. Ya maksudnya pribadi juga yang beda. Ya pasti semuanya baik-baik dan juga cara ke kitanya cara ke merekanya itu ya kita samain aja. Bukan berarti saya jadi bunglon, enggak, maksudnya kasih pengertian dan masukan dan discuss yang sekiranya ada jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Itu sih. Mostly talent lu kan an actor lah ya. Iya, gitu. Sementara lu dulu pernah jadi musisi. Lu nggak pengen megang manajerin band, penyanyi atau gitu ya? Balik lagi ke kapasitas, Mas. Saya sadar kapasitas, maksudnya ini aja deh saya pertahankan. Gitu. Yang udah bersyukur banget, udah cinta. Kalau ada yang datang ke lu, Be, penyanyi, lu soalnya pernah jadi musisi, pasti lu tahu dia harus latihan, ridersnya gimana, riders A, B, C, D. Dan mungkin secara waktu dia kalau udah tour pasti bukan membedakan sama seniman film ya. Beda aja gitu, kesibukannya kan beda ya. Ada yang datang gimana? Lu memikirkan nggak? Mempertimbangkan nggak? Atau saat ini enggak? Saat ini enggak dulu. Enggak. Fokus di film dulu ya. Lagi yang sekarang dulu aja. Mengerti sih karena semua lagi produktif kan. Betul. Gitu. Jadi sangat mengerti. Dan dunianya masih dekat ya. Habis sebagai casting director, sebagai manajernya, aktor semua. Kalau tiba-tiba musik harus. Jadi sekarang playground lagi asik nih. Iya kan kayak gitu. Karena jangan-jangan bahayanya tiba-tiba datang satu penyanyi gitu yang. Jadi sibuk ke yang satu, yang ini gak kepegang. Iya betul. Karena kan kalau penyanyi takutnya ntar belum, itu harus ditemenin banget sih. Oh iya. Harus temenin banget. Treatmentnya beda sama aktor. Lagi megang single sama megang film baru itu beda banget soalnya kan. Beda banget. Belum promo radio. Kalaupun ada off air kita temenin cek sound. Iya benar. Ada cek sound ya. Iya benar. Betul. Tahu banget sih memang. Dia pernah ngeband soalnya kan. Wow. Terus belum. Wah udah banyak lah. Banyak hal belum menemani ke. Pasti kan ketemu klien dan lain-lain. Itu kan mau nggak mau ditemenin. A sampai Z-nya itu harus itu gitu loh. Gue tuh merasa kok lu pernah nyanyi sih, Be, single nggak sih? Bener nggak sih? Enggak. Lu main apa dulu musik? Gitar. Oh lu gitar ya? Masih suka latihan nggak sekarang? Main aja kali ya. Jamming. Stress relief gitu maksud gue kan. Jamming di rumah aja sih. Apalagi waktu kemarin tuh yang sempet PSBB dan lain-lain. Itu kan darah lu awalnya kan di musik lah ya. Kalau ada keinginan balik, lu mungkin nggak balik ke situ? Lu ya sebagai di depan layar, sebagai di depan layar. Kalau tawaran ngeband sih enggak. Tapi kalau belajar pengen bikin jingle iklan, mau. Kadang soalnya ada yang terpendam, dulu belum selesai nih ini gue gitu. Siapa tahu misalnya band lu tiba-tiba reuni. Kalau dari dia ngomong dia tetap mau berkarya di musik tapi sebatas sebagai ini untuk bikin jingle iklan. Jadi arranger. Sebagai arranger. Tetap di belakang layar lagi jadinya. Nanti lu udah fokus nggak usah di depan layar gitu. Iya. Lu tadi di awal sempat ada disuruh milih, Mas, antara musik sama kerja. Iya. Lu akhirnya kalau disuruh milih antara casting director dan manajer artis, lu milih apa? Manajer artis. Udah ini dia nih. Kenapa apa yang jadi itu loh? Jadi kalau casting itu tuh saya tuh maaf nih bukan gimana. Iya. Nggak nyari. Jadi kalau ada alhamdulillah
Kalau enggak juga nggak ngoyo ya, nggak ngoyo, nggak harus. Ya Pokoknya gue harus dapat di film ini enggak. Nah, kalau ada tawaran ya ayo gitu. Ayo, kalau enggak ya udah. Tapi kalau manajemen ya udah benar-benar harus di manage karena saya emang ngebangunnya dari awal itu sih. Karena dari awal juga dia kan jadi manajer artis dulu. Iya, betul. Itu dari awal itu dan udah dibangun. Iya. Jangan sampai runtuh lah. Iya, setuju. Iya. Gue setuju itu. Tapi kedepannya lo akan memilih nggak salah satu itu? Akan fokus di satu atau? Manajemen. Oh oke, jadi sebenarnya jalannya udah mulai disiapkan. Udah mulai disiapkan. Oke. Jangan kemana-mana, manajemen aja udah. Iya. Oke. Itu sih. Last question, jadi kira-kira kedepannya apa yang lo lakukan dengan AB Talent ya? Apakah lo akan mulai membesarkan dengan apa gitu, nggak tahu gue. Membesarkan pasti dan juga yang pasti kan ada sama talent-talent saya itu yang kayak ada visi misi jangka pendek, jangka panjangnya. Kayak gitu dan yang paling penting sih mempertahankan Mas. Iya. Kadang kan kalau menurut saya pribadi ya Mas, cobaan seorang pemain dan manajer itu bukan di awal-awal, tapi ketika banyak pekerjaan. Betul Betul banget. Itu sepakat. Betul. Itu cobaannya sih. Dimana mereka berada di titik yang puncak itu yang kita harus aware sekali. Kadang cobaan itu bukan saat tidak ada job ya. Iya. Ada job saat lagi banyak banget. Job lagi banyak. Anginnya lagi kencang banget. Ini emang AB ini anginnya lagi kencang nih. Emang harus hati-hati ya. Justru itu cobaannya sanggup atau enggak. Iya. Jadi dan karena kan mereka bekerja sebagai orang lain, maksudnya sebagai aktor tuh. Nggak jadi diri mereka kayak gitu. Betul. Kan. Kadang kalau nggak kuat-kuat bisa terjun bebas sendiri soalnya bahayanya ya. Betul. Nah tugas kita lah untuk jagain talent-talent kan. Dan juga saya sebagai manajer juga yang bukan Mas, misalkan Jordi bisa ini, bisa ini, bisa. Oh enggak. Enggak semua diambil. Ya, itu cobaan juga bagi saya. Iya betul. Abis itu kadang-kadang kita sebagai manajer suka diomongin, sombong banget nih nggak mau nih main di film kita nih gitu. Padahal kan kita juga mengatur-ngatur mana yang harus kita ambil, mana yang enggak. Ya gitu karena kan memulai mudah, mempertahankan kadang yang sulit. Iya betul. Gitu sih. Luar biasa Mas. Ini kita datang ke semoga AB 2022 talentnya makin laris. Amin. Semoga kita bisa satu proyek lagi. Amin. Mudah-mudahan kok ada sih tahun depan nama AB. Amin. Aminin dulu aja. Oke. AB terima kasih banyak. Sama-sama saya terima kasih banyak. Udah sharing di sini. Semoga 2022 kita semakin ini udah di penghujung Desember nih. Iya. Filmnya, jadi film-film talent lu masih ada yang belum tayang selain apa Preman ya? Pasti ada. Ada Teka-teki Tika. Oke, Teka-teki Tika akan tayang 23 Desember. Film kita bersama. Film kita bersama. Betul ya, ada talent kita semua. Saksikan Teka-teki Tika 23 Desember di bioskop sayangan Anda. Jadi kita yang promo ya. Iya, enggak apa-apa dong. Memang talent kita. Talent kita. Selain Preman apa? Selain Preman ada Teka-teki Tika of course. Iya, Teka-teki Tika betul. Apalagi ya? Ada Sekretaris Kim. Oke. Oh iya. Jadi banyak kita ketemu. Jadi banyak AB ini masih ada film-film yang syuting sebelum atau di era pandemi tapi belum tayang, ketunda masih ada ya. Ada lah ya. Ada lah ya. Oke. Lancar-lancar semuanya pokoknya, sehat-sehat. Salam sama talent-talentnya semuanya. Terima kasih. Saya juga banyak belajar dari Mas Dipa, Mas Sulung. Sama-sama belajar kita. Banyak banget belajar. Semoga kita bisa berkolaborasi. Yes. Amin. Mas Sulung terima kasih buat Gala Event Management, Robin. Terima kasih Robin dan Andre. Terima kasih Mas Eka. Terima kasih buat teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga penonton di belakang layar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Be. Sama-sama. Dulu kita.